Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumil lak. Pemirsa World TV Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, bentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Persiapkan segala-galanya, ya. Nggak hanya kita mempersiapkan sembakonya, nggak hanya mempersiapkan fisik kita, kesehatan kita, tapi juga jiwa kita persiapkan dari sekarang, karena kita akan menghadapi bulan yang penuh rahmat, bulan yang dimana ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Tapi ada orang-orang yang di saat dia melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, tapi amalannya masih terhalang, masih tertunda. Dengan apa? Dengan silaturahimnya yang rusak. Dia belum akur sama saudaranya, dia belum akur sama tetangganya. Sebab apa? Sebab banyak hal. Salah satunya, banyak di antara kita yang cuma gara-gara dikata anaknya kuntet, sampai hari ini orang nanya, cuma sekedar dibilang anaknya kuntet, cucunya kuntet, dia kagak nanya sampai saat ini. Padahal ketika itu kan anak, mohon maaf, anak itu kan dunia ya. Ketika anaknya kuntet kek, enggak kek, ketika dia mati ditinggal tuh anak. Tapi lihat berapa banyak di antara kita cuma sebab gara-gara anak dikatakan kuntet, dia enggak nanya sama tetangganya. Sampai Ramadan, berapa kali Ramadan belum juga akur sama tetangganya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan hubungan sama orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dan Rasulullah SAW bersabda, innal isnaini wal khomis yaghfirullahu lahu ala kulli muslim illal mutahajiroin. Sesungguhnya pada hari Senin, hari Kamis, Allah itu mengampuni seluruh dosa orang Islam kecuali mereka yang masih bermusuh-musuhan. Musuhan gara apa? Gara-gara anaknya dikatain kuntet. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, tu'radul a'malu fihima. Amal kelakuan kita dihadapkan kepada Allah setiap hari Senin Kamis. Tapi ketika dihadapkan sama Allah, ya Allah, ini pahala sholatnya, ini pahala ngajinya, ini pahala sedekahnya. Apa yang Allah katakan? Tunda dulu. Karena dia belum akur sama saudaranya, dia belum akur sama tetangganya. Kita semua rugi cuma sebab jiwa kita yang masih menyimpan dendam atau menyimpan amarah, cuma gara-gara dunia. Anak dunia, anak kita dikatain kuntet, sampai gini kita nggak nanya. Yang kedua, sebab apa lagi? Jadi saya harap cuma gara-gara anak katain kuntet atau gimana gitu ya, masalah anak jangan sampai menyebabkan kita itu putus hubungan sama tetangga, sama saudara. Yang kedua, sebab apa? Sebab suami. Ada di antara kita zaman sekarang kan memang suami itu banyak yang suka ya. Misal gitu, suami kita keren, suami kita itu mau mapan, mau ganteng luar biasa, itu dunia. Ketika kita mati, itu laki orang ikut. Tapi memang kadang-kadang kita kesal juga, manusiawi ya. Ada di antara kita, kebanyakan kita nih, para perempuan, para istri, mohon maaf ya, nggak semua, tidak semuanya, istri perempuan, ketika di rumah, dia sama suaminya galak luar biasa. Laki baru nanya, baru juga mangap, baru mulai mau ngomong, itu bini langsung nyautin, mengapa bang? Langsung gitu. Langsung dia mengatakan begitu. Tapi ketika dia sama suami orang, lembutnya bukan main. Kita pengen jengjet ya rasanya ketika nanya, laki kita lewat depan rumah dia, nanya lembut banget orang kayak sama lakinya, mau kemana bang? Kalau kita nggak ada ilmu, kalau kita nggak takut sama Allah, udah pengen kita jengjet lah itu dia ngomong begitu. Sama laki megalak, sama laki orang lemah lembutnya luar biasa. Tapi kita ingat ketika kita jenjet dia jadi ribut cuma gara-gara laki. Nah saudariku,
yang saat ini berwasat dengan suaminya, mari merapat sama saya. Di belakang saya bisikin, suami itu dunia. Tampannya dia, mapannya dia, ketika kita meninggal dunia, dia orang ikut kita. Jadi ingat, jangan sampai gara-gara suami, kita putus hubungan sama tetangga, sama saudara. Ya. Yang ketiga, apalagi kadang-kadang yang orang bisa bikin hubungannya sama saudaranya, sama tetangganya putus, atau bahkan dia nggak mau nanya sampai mati. Orang bakal nanya ke rumah sama dia sampai mati, atau bahkan 7 turunan dia nggak mau nanya, cuma sebab dunia. Apa? Latar misalnya, atau tanah, atau sawah, atau harta benda lah. Ingat, anak, suami, harta benda itu semua dunia. Ketika kita meninggal dunia, dia bakal kita tinggal. Jangan cuma gara-gara itu hubungan sama saudara jadi putus, hubungan sama tetangga jadi putus. Di saat kita mutus hubungan sama saudara, di saat kita mutus hubungan sama tetangga, maka Allah akan mutus hubungan dengan kita. Dan bahayanya seluruh amalan kita masih tertunda. Jadi seberat apapun masalah kita dengan Allah, sebanyak apapun dosa kita sama Allah, ketika kita bilang istighfar, Allah ampunin dosa kita. Contoh, misal kita sebelum punya ilmu, kita banyak ninggalin sholat. Tapi sekarang kita sudah punya ilmu, apalagi suka ngikuti program World TV Indonesia. Makin kemari makin baik nih amalan kita, makin kemari makin benar sholat kita. Kita udah mengikuti program ini, insya Allah sholat yang kemarin kita tinggal, sekarang udah nggak lagi kita tinggal, kita terus sholat sunnah 5 waktu, sholat sunnahnya kita kerjain, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Maka kekurangan sholat fardu kita itu bisa selesai di mata Allah. 2, ketika kita banyak meninggalkan perintah Allah, puasa Ramadan kita nggak pernah ngerjain, tapi kita tahu ilmunya, kita tutup semua dengan puasa sunnah, maka selesai bagi Allah. Kita dulu nggak pernah zakat, nggak pernah sedekah. Di saat hari ini kita banyak harta, kita tutup semua zakat kita bayar semua zakat kita, maka bagi Allah selesai. Dan sebanyak apapun dosa kita, ketika kita menghadap Allah dalam kondisi sehat walafiat, ruh kita masih sekujur badan, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang perbaiki dirinya. Tapi urusan kita sama saudara, sama tetangga nggak selesai kecuali berjabat tangan. Allah nggak ikut campur urusan kita sama manusia. Ketika kita punya urusan sama manusia, maka kita dianjurkan meminta maaf atau saling maafkan, minimal dengan berjabat tangan. Karena ketika kita maaf, orang gedeg sama kita, jangankan jabat tangan, niat mukanya gue enek. Jangankan berjabat tangan, berpelukan, ngelihat pohon, rambutan depan rumahnya juga enek. Nggak mau. Makanya kesempatan kita sebelum masuk Ramadan, yuk kita datengin orang-orang yang marah sama kita. Sifat spesial kata Rasulullah, salah satunya adalah silman kotoaka, datengin orang yang gedeg sama kita. Caranya kita bawain dia minyak, kan minyak lagi susah tuh sekarang, ya. Dia nyari selebar warung, orang ada tapi mahal, dia orang gablek minyak, kita anterin minyak ke rumah dia. Kita datang ke rumah dia, ngucap salam, assalamualaikum. Dia dengar suara kita serak-serak basah, dia udah keluar. Kita tungguin naik, kapan dia keluarnya? 2 jam udah keluar, tinggal pulang dah. Besok datang lagi, kita gap gitu ya, kita jaga dia kapan dia keluar rumah, langsung kita datang, bilang, "Pok, maafin saya banyak salah. Nih saya punya minyak banyak." Kita bilang begitu, padahal ora itu udah waktunya, kasih be dia, pasti diambil. Tapi kalau kita bilang, "Pok, nih gue bagi minyak lu, gue minyak mana atuh," diambil sama dia. Nah, bilang aja, "Minyak gue banyak nih buat lu, maafin gue, Pok, gue banyak salah, kita mau puasa, insya Allah dimaafin." Kalau kita bawa minyak mah, kalau kita dimaafin juga, itu urusan dia sama Allah. Urusan kita sama dia udah selesai, dan Allah juga tahu hati kita ingin berdamai karena ingin selamat amal soleh kita. Yuk, pemirsa World TV Indonesia yang dirahmati Allah, yang masih renggang hubungan sama saudaranya, sama tetangganya, kita perbaiki dimulai dari sekarang sebelum tibanya waktu bulan suci Ramadan. Apapun keadaannya ya, kita tetap bisa merangkul saudara kita bisa berpelukan dengan tetangga kita seperti Teletubbies berpelukan. Ya, itu aja dari saya, semoga ada manfaatnya, kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.